Man yattaqillah fadzaka alladhi siga ilaihi al-majjar rabihu. Dalam syair dibilang barang siapa yang takwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang segala keuntungan dunia dan akhirat itu digiring ngumpul kepada dia semuanya, asal dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang banting, katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, orang banting tulang mau kerja, pengen cari duit, begitu, mau cari rezeki. Terus beliau bilang, mau gak rezeki yang gak sulit, gak susah, gak pakai capek lagi, usahanya gampang, mudah, apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari jalan yang enggak diduga-duga, diberikan rizki dari jalan yang enggak diduga-duga, diberikan solusi atas segala problem dan masalah dia, dijadikan segala urusannya mudah aja, gampang aja, lancar aja. Walidzalik kita lihat nih di Indonesia udah berapa banyak mengalami problem, masalah dari zaman dulu, dari zaman kita dijajah sama Belanda, terus dijajah lagi sama Jepang, zaman revolusi, zaman Orde Lama, zaman apa namanya PKI, zaman Orde Baru, zaman reformasi, majelis tetap ada jalan. Ini majelis umurnya lebih lama dari negara Indonesia. Lebih lama dari negara Indonesia. Kita kemarin kemerdekaan ke berapa tuh? Ke 74. Ini majelis sudah 100 berapa? 130 tahun. 130 tahun ini majelis. Masya Allah. Usianya alhamdulillah jalan aja. Kenapa? Sebab takwa kepada Allah Ta'ala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi membangun majelis ini atas dasar takwa. Makna membangun bukan membangun fisik ataupun apa namanya zahirnya, tetapi membangun, meletakkan pondasinya itu pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam istiqamah di jalannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Itu orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, selalu dijadikan urusannya gampang aja, beres saja, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalik di zaman Belanda dulu majelis jalan terus, zaman Jepang dulu majelis jalan terus, revolusi, merdeka, sebelum merdeka, setelah merdeka jalan terus, Orde Lama, Orde Baru jalan terus, lagi panas-panasnya PKI jalan terus, reformasi jalan terus, demo sana, demo sini, emang gue pikirin jalan terus, begitu ya. Ini juga alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Ta'ala yang jadi saksi hidup, saksi hadir di sini. Begitu dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang seperti ini Allah Ta'ala hadirkan kita, dijadikan kita sebagai saksi sejarah. Kita hadir, kita dengar, kita duduk, kita ada di sini. Alhamdulillah, ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu dikatakan bahwasanya ta'ah fil mansyat wal makrah, itu Rasulullah banyak mengambil bai'ah, janji setia dari sahabat-sahabatnya, yaitu untuk taat, untuk patuh, melazimkan ketaatan fil mansyat wal makrah. Al mansyat di dalam sesuatu yang apa namanya, yang cocok, yang setuju, yang enak, dalam sesuatu yang nyaman, yang setuju, yang enak, yang menyemangatkan, begitu. Ataupun makrah dalam hal-hal yang menyusahkan, yang berat, yang sulit, tetap taat, tetap patuh, tetap hadir, tetap takwa, tetap istiqamah kepada Allah Ta'ala. Ta'arafillallah fi rakha, ya'arifka fi syiddah. Kita kenalan nama Allah di saat kita lapang, maka Allah bakal kenal kepada kita saat kita susah. Kita kenalan nama Allah saat kita lapang, maka Allah akan kenal kepada kita saat kita susah. Ketika kita mengutamakan Allah Ta'ala di dalam kesulitan, Allah Ta'ala bakal mengutamakan kita. Tahu kan, al-awliya wa salihun, al-awliya wa salihun, para wali-walinya Allah dan orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Imam Al-Haddad menyebutkan mereka tentang para ahli takwa tersebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para wali-walinya Allah, nggak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan
stres, kesumpakan bagi mereka. Siapa itu mereka? Yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang takut, dia nggak takut. Soalnya ketakutan kepada Allah udah memenuhi segala tempat yang ada, segala ruang yang ada di dalam hatinya, udah dipenuhi ketakutan kepada Allah hingga nggak tersisa ketakutan kepada selain Allah Ta'ala. Begitu. Makanya itu dibilang yang takut kepada Allah, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Yang takut kepada Allah segala sesuatu dibikin takut kepada dia. Tapi yang nggak takut kepada Allah dibikin takut kepada segala sesuatu. Apa aja dia takutin. Begitu. Ditakutin yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Ada orang, kalau ada orang meninggal di sebelah rumahnya nggak berani keluar. Kalau malam ada yang ketakutan yang nggak jelas. Ketakutan yang nggak jelas. Begitu. Wah kata.